Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Kembalinya Tuan Muda. Provinsi C, di pinggiran Kota L, seorang anak laki-laki dengan pakaian compang-camping membawa tas bahunya yang sudah usang berjalan perlahan. Dia berjalan dengan mantap dan memiliki langkah yang teratur. Meskipun wajahnya terlihat sedikit kasihan, tapi di antara kedua matanya sulit untuk membunyikan cahaya yang membung tinggi. Sosok anak itu tegap, lurus dan ramping. Dia seperti tombak panjang yang ingin menembus langit. Terus berjalan maju tanpa henti dan memandang ke depan tanpa gentar. Melihat gedung-gedung tinggi menjulang di kejauhan, dia pun bergumam perlahan. 8 tahun. Apa yang aku, Edwin Yee, pernah katakan dan ku janjikan akhirnya bisa ku gapai. Mai Yee, Gavin Yee, kalian pasti tidak akan menyangka aku belum mati dan aku masih hidup dengan baik. Edwin Yee mengepalkan tangannya erat-erat, memikirkan hari-hari sebelum dia berumur 10 tahun. Itu seharusnya menjadi saat-saat paling bahagia. Dia dari kecil sudah bertekad di masa depan nanti demi keluarga dan nama keluarga itu dia akan bekerja keras menjadi yang terhebat dan mencapai puncak. Dia percaya suatu hari di masa depan dia akan membawa kemuliaan tertinggi bagi keluarga itu, membuat keluarga yang awalnya telah kuat menjadi semakin kuat dan menjadi keluarga pertama yang sesungguhnya di Tiongkok. Tapi semuanya yang dia impikan di usianya yang menginjak 8 tahun dan di malam yang penuh guntur dan kilat habis tercabik-cabik. Keluarga Yee di Kota J merupakan keluarga besar dengan sejarah ratusan tahun. Keluarga ini juga merupakan salah satu keluarga kaya teratas di ibu kota. Keluarga ini memiliki banyak talenta yang sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan dan menekan keluarga lainnya. Keluarga kaya raya lainnya hampir semuanya mengandalkan kontak mereka dalam bisnes, politik dan militer. Tetapi keluarga Yee berbeza. Mereka tidak hanya kaya akan bakat di pelbagai bidang, tetapi mereka juga memiliki eksistensi yang sangat istimewa, iaitu keluarga yang kaya dalam seni bela diri. Keluarga Yee telah menjalani seni bela diri selama beberapa generasi, dan itu bukan metode ditinju eksternal biasa, tetapi seni bela diri internal yang nyata dan khusus, mengembangkan jurus serta kekuatan internal. Di setiap generasi keluarga Yee setidaknya ada 3 atau 4 orang yang terlahir dengan bakat seni bela diri. Selain itu, ditambah bakat dari semua lapisan masyarakat, baik dalam bisnes, pemerintahan juga militer. Oleh sebab itu, keberadaan keluarga Yee dari generasi ke generasi menjadi lebih kuat dan bergengsi. Dan Edwin Yee, dia adalah keturunan paling menonjol dari generasi ketiga keluarga Yee. Dia sangat dicintai oleh Mai Yee, pria tertua dari keluarga Yee. Keluarga Yee lainnya juga menganggapnya sebagai kepala keluarga dan memberinya tempat di masa depan. Mereka juga memiliki ekspektasi yang tinggi padanya. Edwin Yee dari kecil sudah berbakat. Dari segala aspek, dia mampu menekan teman-teman sebayanya. Dia juga memiliki bakat di seni bela diri. Di usia 4 tahun, ada ayahnya Gavin Yee yang mengajarnya secara langsung, menjadi praktisi internal. Bakatnya dalam seni bela diri dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah keluarga Yee. Meskipun adik laki-lakinya Sunyo Yee sangat okey, tapi kalau dibandingkan dengannya itu masih ada jarak yang jauh. Hampir semua orang di keluarga Yee percaya kalau akan datang ada bintang yang sedang naik di keluarga Yee. Di masa depan akan bersinar di seluruh Tiongkok serta memimpin keluarga Yee untuk melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Tetapi pada ulang tahun ke-10 Edwin Yee, dia dengan senang hati berlari ke depan kakeknya Mai Yee untuk meminta hadiah.
Mai yang biasanya paling memanjakannya malah menunjukkan ekspresi dingin yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kata-kata Mai selanjutnya semakin mengejutkan Edwin Yi yang ada di tempat. Ada ekspresi bingung di wajahnya. Edwin Yi, generasi ketiga dari keluarga Yi, adalah akar penyebab bencana keluarga Yi dan akar penyebab kekacauan keluarga Yi. Eksekusinya akan ditangani sesuai aturan keluarga. Aku sebagai kepala generasi ke-15 dari keluarga Yi mengumumkan kalau aku akan mengeluarkan Edwin Yi dari keluarga Yi, menghapus akal seni bela diri dan merampas semua sumber dayanya. Tidak seorang pun di keluarga Yi yang boleh berhubungan dengannya. Kalau sampai ketahuan adat yang berhubungan dengannya, maka orang itu juga akan dikeluarkan dari keluarga Yi. Generasi ketiga dari keluarga Yi, cukup Sunu Yi seorang. Wajah Mai acuh tak acuh. Sorot mata yang menatap Edwin Yi seperti seolah-olah tengah melihat virus momok yang mengerikan. Sementara Edwin Yi, dia kebingungan. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia buat dan sejak kapan dia merosak dan membawa kekacauan untuk keluarga Yi. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, dan ayahnya Gavin Yi yang selalu merawatnya dan mengajari dengan penuh hati kini bahkan menyerang dia dengan kejam dan menghancurkan akal dan nadi bela dirinya. Setelah itu, tanpa mempedulikan kesedihan sorot mata ibu Gavin Yi membawa Edwin Yi yang lumpuh ke hutan liar di pinggiran kota J, membiarkannya mengurus dirinya sendiri lalu meninggalkannya tanpa menanyakan keadaannya. Di dunia moden saat ini, praktisi seni bela diri kuno sangat jarang. Hanya mereka yang memiliki bakat serta akal seni bela diri alami yang memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri kuno dan mengembangkan kekuatan internal. Populasi bisa dikatakan hanya satu atau beberapa dari sejuta. Dengan begitu, seorang cultivator kehilangan nadi dan akarnya, maka dia akan kehilangan semua kultivasinya. Sama hal dengan dantian yang dihapus. Dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri lagi di seumur hidupnya. Ini jelas merupakan pukulan telak bagi seorang cultivator. Dan Edwin Yi yang baru berusia 10 tahun, akar dan nadi bela dirinya ditarik dan dihilangkan. Semua seni bela diri yang dia kuasai sudah tidak berguna. Dirinya masih dibuang ke hutan belantara. Semua ini sama saja dengan membunuhnya sepenuhnya. Sama sekali tidak menyisakan cara untuk bertahan hidup. Dia tidak mengerti. Dia marah mengapa kakeknya yang sangat mencintainya malah menganggapnya sebagai bencana untuk keluarga, dan mengapa ayahnya yang selalu merawatnya memperlakukannya dengan kejam dan mengasingkannya. Sampai sekarang dia masih ingat ekspresi acuh tak acuh serta tekad bulat Gavin Yi saat meninggalkannya di pegunungan dan hutan liar, dan dia tidak akan pernah melupakan detail itu sekecil apapun. Setelah menerima pukulan yang begitu kejam ini, orang lain mungkin akan langsung menyerah pada hidup dan memilih mati. Tapi Edwin Yi di malam 8 tahun lalu, hari itu dia menahan rasa sakit yang menusuk ini sendirian, bersandar di pohon besar dan bersumpah untuk Gavin Yi yang berbalik hendak pergi meninggalkannya. Dia tidak akan pernah menyerah dan menundukkan kepalanya. Gavin Yi, semua yang telah aku pelajari, bahkan tubuh, rambut dan kulitku, semuanya darimu. Kamu merusak akal dan nadi bela diriku. Aku tidak membencimu, tapi kebaikan yang selama ini kamu berikan padaku, ku anggap sudah aku bayar habis. Mulai hari ini, aku Edwin Yi tidak ada hubungan denganmu lagi, Gavin Yi, dan aku juga tidak akan berhubungan lagi dengan seluruh keluarga Yi. Aku Edwin Yi tidak di sini bersumpah aku tidak akan mati. Aku akan terus menggunakan nama ini, hidup lebih baik dari siapapun dan berdiri lebih tinggi dari siapapun. Di masa depan nanti aku pasti akan membuat keluarga Yi melihat ke atas. Aku akan membuat kalian semua menyesali apa yang kalian lakukan padaku hari ini. Setelah selesai mengucapkan sumpah itu, dia meninju pohon dengan seluruh kekuatannya. Punggung
Tangan yang meninju sudah menguncurkan darah dan darah menetes ke tanah. Tapi yang mengejutkannya, dia tidak merasakan sakit apapun, hanya ada nyala api di matanya yang berdenyut dan bergolak. Gavin Yee yang mendengar kata-katanya hanya berhenti sebentar. Dia tidak berbalik dan terus pergi dengan acuh tak acuh. Mungkin Gavin Yee berfikir kalau Edwin Yee tidak akan bisa bertahan dalam situasi ini. Bahkan jika Edwin Yee selamat dengan akal bila dirinya rusak tanpa bantuan siapa pun, dia anggap saja suatu hari nanti dia bisa menjadi orang terkaya di suatu daerah. Jangankan jadi orang terkaya di satu daerah, bahkan sekalipun dia menjadi orang terkaya di Tiongkok, kehadirannya itu juga belum cukup memenuhi syarat untuk membuat keluarga yang kuat untuk memperhatikannya, apalagi melihat sebagai puncak. Apa yang dikatakan Edwin Yee saat itu bagi Gavin Yee benar-benar seperti lelucon. Tapi baik itu Mat Yee ataupun Gavin Yee, mereka mungkin tidak pernah menyangka kalau bocah 10 tahun yang diasingkan ke pegunungan dan hutan belantara itu ternyata tidak mati. Dan sekarang setelah melewati berbagai rintangan dan cubaan hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya, dia telah sepenuhnya terlahir kembali dan dia telah kembali sebagai raja. Mengingat wajah Mat Yee dan Gavin Yee yang sangat dingin saat itu, seringai muncul di sudut mulut Edwin Yee. Mat Yee, Gavin Yee, keluarga Yee, tunggu ketika aku berdiri di depan kalian lagi. Ekspresi kalian pasti akan sangat beragam, kan? Ketika dia mengepalkan tinjunya, suara garing dari persendian menyebar dan dia untuk sementara hanya bisa menekan kejadian masa lalu itu ke dalam hatinya. Kota L, kamu akan menjadi perhatian pertama Megatronku. Mata Edwin Yee seperti bintang, kaki belakangnya terkutuk ringan dan seluruh tubuhnya sudah menghilang.